Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oh ya, kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang denah. Mungkin kalian masih ingat ya tentang denah. Apa sih itu denah? Dan juga kita juga belajar tentang rute perjalanan dan menentukan lokasi atau suatu tempat dengan menggunakan titik koordinat. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang skala. Nah, ini sudah ada buku dituliskan pengertian dari skala. Skala itu adalah skala menyatakan perbandingan jarak atau dua tempat pada denah atau peta dengan jarak sebenarnya. Nah, jadi dia itu merupakan perbandingan jarak antara dua tempat pada denah dan pada jarak sebenarnya. Nah, di sini kita dapat tuliskan seperti ini. Nah, jika dalam suatu peta atau denah tertulis 1/100, ya, pasti kalian sudah pernah ya melihat perbandingan seperti ini di peta yang biasa kita sebut dengan skala. Nah, di sini 1/100. Nah, itu artinya adalah 1 cm pada peta atau pada gambar atau pada denah. Nah, itu mewakili 100 cm atau 1 meter pada jarak sebenarnya. Nah, jadi pada gambar dia 1 cm, tapi jarak sebenarnya itu adalah 100 cm atau 1 meter. Nah, untuk skala itu dapat ditentukan dengan persamaan berikut seperti ini. Skala itu sama dengan jarak pada gambar atau denah per jarak sebenarnya. Nah, dari sini ini adalah rumus dari skala, yaitu jarak pada gambar atau denah per jarak sebenarnya. Nah, dari sini tadi 1/100, jadi skala ya sama dengan jarak pada gambar itu adalah 1 cm per 100 cm. Sama-sama dalam bentuk satuan cm. Seperti itu. Nah, agar lebih paham akan kita bahas dalam bentuk soal. Oke, sekarang perhatikan pada contoh pertama. Di sini ada soal. Jarak rumah Bayu dan sekolah pada sebuah denah adalah 6 cm. Jika jarak sebenarnya rumah Bayu dan sekolah adalah 300 meter, berapa skala denah tersebut? Nah, di sini kita tuliskan dulu nih apa-apa saja yang diketahui. Jadi langsung di sini kita tuliskan jawab. Kemudian diketahui jarak rumah Bayu dan sekolah pada sebuah denah. Jarak denah 6 cm. Nah, jika jarak sebenarnya rumah Bayu dan sekolah adalah 300 cm, berarti jarak sebenarnya berapa jarak sebenarnya? 300 meter. Berapa skala denah? Nah, berarti di sini ditanya skalanya adalah. Nah, jika sini yang diketahui sudah kita tuliskan, tinggal kita buatkan penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya di sini kita perhatikan dulu nih. Untuk satuan dari setiap jarak itu harus sama. Misalkan di sini cm, berarti di sini juga dalam bentuk cm. Nah, 300 meter berapakah cm? Nah, kita tahu bahwa dari cm ke meter itu turun 2 tangga, ya kan? Turun 2 tangga. Jadi 300 kita tuliskan, terus kita tambahkan 02 di belakangnya. Sentimeter. Jadi di sini 30.000 cm. Jadi dapat kita tuliskan seperti ini karena rumus skala adalah jarak denah atau jarak pada peta ya
per jarak sebenarnya. Nah, jadi gimana nih? Kita tuliskan 6, ini 6 tadi, per 30.000. Nah, di sini 6 dan 30.000 masih bisa kita sederhanakan. Ya, sama-sama dibagi berapakah? Sama-sama kita bagi dengan 6. Nah, di sini 6 bagi 6 itu 1 per 30 bagi 6 berapa? 5. Di sini 0,3. Nah, jadi kita tuliskan kesimpulannya. Jadi skala denanya adalah 1 berbanding 5.000. Udah deh, cuma gitu aja. Nah, dari soal ini, apakah kalian masih bingung atau sudah paham? Nah, kalau misalkan kalian belum paham, kalian bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar ya. Atau nanti bisa kalian tanyakan di kelas. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini, sebuah peta memiliki skala 1 berbanding 1 juta. Jika jarak kota A dan kota B pada peta tersebut adalah 15 cm, berapakah jarak kedua kota tersebut sebenarnya? Nah, berarti yang ditanya adalah jarak sebenarnya. Nah, sebelumnya kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal agar mempermudah kita dalam penyelesaian soal-soalnya. Jadi kita tuliskan jawab diketahui skala sama dengan 1 berbanding 1 juta. Oke, nah kemudian jarak pada peta 15 cm. Jarak peta sama dengan 15 cm. Yang ditanya jarak sebenarnya. Ini berapa ya jarak sebenarnya? Nah, jadi di sini kita tulis penyelesaiannya. Kita tulis dulu tuh biar kita selalu ingat rumusnya. Skala sama dengan jarak dena atau jarak pada peta per jarak sebenarnya. Nah, yang sekarang yang diketahui itu adalah 1 berbanding 1 juta adalah skala. Jadi kita tuliskan nih skala. Skala kan di sini. Jadi 1 berbanding 1 juta itu kan sama dengan 1 per 1 juta. Ya. Jadi kita tuliskan di sini 1 per 1 juta. Oke. Kemudian sama dengan dan jarak pada peta, karena jarak pada peta yang diketahui itu adalah 15 cm. 15 cm per jarak sebenarnya. Nah, jadi bagaimana cara penyelesaiannya? Sama seperti kali silang. Karena di sini sama-sama dibagi, ya. Per itu artinya bagi. Jadi jika dia dipisahkan dengan sama dengan, itu sama artinya dengan kali silang. Jadi 1 dikali dengan jarak sebenarnya dan 1 juta dikali dengan 15. Jadi seperti ini. 1 dikali jarak sebenarnya. Jadi 1 dikali jarak sebenarnya sama dengan 15 dikali dengan 1 juta. Nah, seperti itu. Jadi jarak sebenarnya atau bisa lebih singkat ya, nggak terlalu panjang. Kita singkat dengan JS. Jadi 15 dikali dengan 1 juta. Jadi 15 juta.
cm. Nah, karena yang kita tahu jarak pada peta itu satuannya adalah cm. Nah, sedangkan jarak sebenarnya itu dalam bentuk meter atau kilometer. Ini boleh diubah ke dalam bentuk meter atau sentimeter atau juga bisa dibentuk dalam kilometer. Itu disesuaikan dengan permintaan pada soalnya. Misalkan di sini berapakah jarak kedua kota tersebut dalam satuan kilometer. Misal diminta dalam satuan kilometer. Jadi di sini kita ubah dulu nih JS-nya dalam bentuk kilometer. Berapakah 15 juta? Berapakah kilometernya? Nah, jadi karena dari sentimeter ke kilometer itu naik 5 tangga, jadi dia dibagi dengan 100.000 ya. Jadi dibagi dengan 100.000. Kita hilangkan aja nolnya. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa langsung dicoret ya. Jadi hasilnya adalah 150 km. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan. Jadi jarak sebenarnya adalah 150 km. Seperti itu. Oke, sampai sini apakah soalnya terlalu sulit atau penjelasannya terlalu cepat? Bisa kalian ulang lagi videonya. Dan jika kalian ada pertanyaan, bisa silakan langsung kalian ajukan di kolom komentar atau kita bahas di kelas nantinya. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya ya. Di sini kan Bu Putri baru ngasih contoh gimana kalau misalkan mencari jarak sebenarnya. Bu, gimana kalau misalkan ada soal yang menanyakan jarak pada peta? Nah, bagaimana ya? Yuk, simak dulu penjelasan video berikut ini. Nah, ini contoh soal ketiganya. Jarak antara dua gedung 1.800. Ini 1.800 ya, 1.800 meter. Berapakah jarak gedung tersebut pada peta yang memiliki skala 1/10.000? Sama seperti contoh soal sebelumnya, kita tuliskan dulu diketahuinya. Oke, jawab. Kita tulis diketahui. Diketahuinya adalah jarak gedung sebenarnya, karena satuannya adalah meter. Ya, jarak sebenarnya itu bisa kita singkat dengan JS ya, sama dengan 1.800 meter. Dan diketahui skalanya. Skala sama dengan 1/10.000. Nah, sekarang ditanya CP ya, jarak pada peta sama dengan titik-titik tanda tanya. Oke, langsung kita selesaikan penyelesaiannya. Kita tuliskan dulu rumus dari skala. Skala sama dengan JP per JS, ya kan? Jarak pada peta atau dena per jarak skala. Kemudian ini dapat kita tuliskan 1/10.000 itu sama dengan 1/10.000. Jadi skala kita tuliskan 1/10.000 sama dengan JP, karena JP yang ditanya, jadi kita tuliskan JP, kemudian JS 1.000/1.800. Nah, seperti tadi kita tetap kali silang. 1 dikali dengan 1.800 ya. 1 dikali 1.800 sama dengan JP dikali dengan 10.000. Nah, seperti ini. Atau bisa juga seperti ini. Kita balik JP-nya di depan. Nah, dari dari penyelesaian ini dapat kita temukan 1.800 sama dengan JP dikali 10.000. Nah, jadi di sini kita tuliskan, jadi dibalik nih JP ke sini atau juga bisa di sini. Ya. Jadi 1.800 sama dengan JP
dibagi, jadi dia tetap kali silang balik lagi nih 10.000. Jadi JP-nya 1.800 per 10.000. Berapakah? 1.800 dibagi dengan 10.000. Coret. Nah, jadi 18 per 100 itu sama dengan 0,18 meter. Nah, karena JP itu kan satuannya dalam sentimeter, jadi kita ubah ke dalam bentuk sentimeter. Berapakah 0,18 meter ke sentimeter? Karena dari meter itu turun 2 tangga, ya, turun 2 tangga, jadi dikalikan dengan 100. Jadi di sini 18 cm. Jadi dapat kita simpulkan, jadi jarak pada peta adalah 18 cm. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan dari penjelasan ini kalian dengan mudah memahami cara penyelesaiannya ya. Dan jika kalian ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar atau juga bisa kalian tanyakan nanti di kelas, nanti akan kita bahas sama-sama. Oke, cukup sekian untuk penjelasan hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat. Putri tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.